kenapa di buku ini dimulai dari dhammah, maka ini menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tibi. Al-Imam At-Tibi di dalam manzumahnya menyebutkan wa kullu madmumin fala yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan dhammah itu enggak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan. Maka Imam At-Tibi mulai dengan dhammah. Wa dhinkhifad bin khifad lil fam yatim. Dan untuk huruf-huruf berharokat kasrah enggak akan sempurna kecuali dengan menurunkan rahang. Maka di buku ini yang kedua dimulai dari harokat kasrah. Setelah itu wal maftuhu bil fathi fahmi, dan huruf fathah maka dibuka mulut. Mulut dengan dibuka. Cuman prakteknya nanti insyaallah akan kita praktekkan. Maka dimulai dari dhammah, kasrah, fathah, dan ternyata ini memang lebih mudah daripada memulai dari fathah, kasrah baru dhammah. Ini lebih mudah. Ini setelah kami coba kan, ini jauh lebih mudah bagi yang belajar dari awal, karena di antara kelebihannya saat fathah di antaranya, biasanya orang kita sering mengucapkan fathah itu dengan fathah yang tebal, sedangkan fathahnya nanti enggak seperti itu, harus huruf fathah yang mutawassit, yang pertengahan. Baik, kita baca dulu kesempurnaan harokat yang ada di halaman 2. Yang pertama dhammah. Harokat dhammah yang pertama tampak samping bibir terlihat maju atau monyong. Jadi baca dhammah itu harus monyong. Enggak boleh zulzila, zulzila, zulzila. Memang harus dimonyongkan. Maka tampak dari samping itu memang maju, bibir itu maju atau monyong. Yang kedua tampak dari depan bibir membentuk huruf O. Nah, jadi memang saat dimonyongkan bibir otomatis membentuk lingkaran. Bu, tu. Nah, untuk menyempurnakannya untuk dhammah maka dengan memonyongkan bibir. Yang kedua kasrah. Yang pertama disenyumkan. Yang kedua pisahkan rahang. Berarti bukan hanya disenyumkan saja, cuman senyumnya mengarah ke bawah. Karena rahang juga ikut turun, bukan hanya disenyumkan saja. Itu masih kurang sempurna. Tapi harus diturunkan bunyinya bukan Jadi sambil disenyumkan, sambil diturunkan rahang ke bawah. Terus yang ketiga, lidah bagian tengah berada pada posisi huruf ya. Huruf ya kan agak terangkat lidah. Sehingga memang bunyinya sempurna. Terus yang keempat, pangkal lidah rileks, namun untuk huruf itbaq pangkal lidah tegang. Huruf itbaq ini sebelumnya memang sudah kita jelaskan, hurufnya ada huruf so, huruf do, huruf to, huruf dho. Maka pada huruf yang 4 di sini, kalau posisi lidah yang saat huruf-huruf selain yang 4, maka itu lidah masih datar. Pangkal lidah ya maksudnya. Cuman saat bacaan huruf yang 4 tadi, di, maka pangkal lidah menegang. Maka itu yang di bagian kasrah. Maka yang dhammah dengan memonyongkan maka untuk yang kasrah disenyumkan sambil diturunkan rahangnya. Terus berikutnya yang berharokat fathah untuk huruf tipis, maka sama disenyumkan. Jika disenyumkan kalau tadi jadi bukan
pi yang pertama disenyumkan, saya itu dibuka rahang. Maka kalau kita latihan nanti saat baca i, saat ini ditarik i, saat fathah tinggal dibuka aja, i maka cuma seperti itu. Terus berikutnya pangkal lidah rileks, ini untuk huruf yang tipis, ba, ta, fa, maka itu huruf yang tipis. Suara berbunyi a bukan e. Biasanya itu akibat kurang terlalu membuka. Pi, a. Kalau biasanya di huruf a Indonesia itu kurang menarik bibir, makanya bunyinya agak tebal. A. Maka sekarang kita rubah membacanya dengan menarik atau disenyumkan. Terus berikutnya untuk huruf tebal. Yang pertama, buka rahang tanpa senyum atau mangap. Ya. Kalau tadi untuk huruf tipis disenyumkan, untuk huruf yang tebal seperti kha, maka ini enggak boleh ditarik. Jadi tipis dia, kha, pi, kha. Rahang dibuka, kha, Terus yang kedua, naikkan pangkal lidah. Maka pangkal lidah naik, kha. Yang ketiga, khusus untuk huruf itbaq pangkal lidah tegang, so, bo, po, vo. Baik, kita akan terlepas dari yang namanya harokat dhammah, kasrah sama fathah. Kita akan terlepas dari yang harokat. Jadi yang dinamakan harokat yang tiga ini, dhammah, kasrah, fathah. Karena huruf akan berbunyi saat diberikan harokat.